Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Posakata, podcastnya Kagama Komunitas. Posakata. Ya, pokoknya judulnya ganti terus ya. Oke, selamat ketemu lagi ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang aktivitas komunitas-komunitas yang ada di Kagama. Karena Kagama Komunitas seperti yang saya sampaikan bahwa banyak sekali komunitas dan mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini akan lahir lagi komunitas-komunitas Kagama yang lain. Dan untuk kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas Kagama Cantelan, betul ya? Ya, hari ini ada siapa saja? Boleh dikenalkan? Nama saya Nur Saudah Larifa. Nur Saudah. Nur Saudah. Ya. Panggilannya? Danur. Danur. Dibalik tok lho, Nur Saudah Danur. Oke, Mbak Danur dari? Saya dari Wonosobo, Wonosobo. Jawa Tengah. Ini langsung dari Wonosobo? Iya, dari Jawa Tengah. Terus yang kedua? Saya Ardiati. Ardiati di Jalan Banyak Anak-anak. Mbak Ardiati dari mana? Saya aslinya Magelang tapi sudah lama tinggal di Jogja. Di Jogja. Iya. Oke, yang berikutnya? Saya Ika Haryuna. Ika Haryuna, panggilannya Ika. Sekarang tinggal di Jalan Kejayan. Jalan Kejayan. Oke, ini teman-teman Kagama Cantelan. Apa itu Cantelan? Jadi kalau tidak salah dulu sempat viral aktivitas teman-teman ketika menghadapi pandemi dengan menaruh, mencantelkan. Kata cantelan kan dari digantungkan di satu tempat untuk diambil orang, betul ya? Jadi mungkin cantelan itu digantungkan, tapi bukan konteksnya PHP ya. Cantelan dalam arti real. Nah, apa itu Kagama Cantelan? Mungkin monggo yang mau menceritakan dulu. Nggih. Memang awal kata cantelan itu karena kita berbagi dengan cara dicantelkan. Dicantelkan. Nah, waktu itu berawal dari kami teman-teman itu ada di Kagama Care. Kagama Care itu Kagama Care, ya yang kegiatannya berbagi untuk bencana dan sebagainya. Kemudian ketika pandemi itu kami merancang Kagama Urban Farming karena untuk kegiatan Kagama kegiatan untuk mengatasi yang lockdown dan sebagainya kan butuh kegiatan mendesain untuk Kagama Urban Farming. Tapi kemudian waktu itu saya ada kegiatan mencantelkan bahan makanan, ternyata kok itu menjadi berita yang kemudian ditiru oleh teman-teman. Direspon bagus ya. Direspon bagus. Kemudian dengan Mas Komo waktu itu, Mas Komo dari Kagama Care. Dicantelkan juga Mas Komonya? Oh enggak ya? Mentiung nih. Mas Komo. Mentiung kayak komputer Mas. Mentiung 4. Nggih, kemudian hitung-hitungan piye Mbak nek nganu Kagama nganake cantelan. Oh ya iso wae gitu. Jadi dari donasi yang masuk kemudian kita memodali siapa yang mau melakukan kegiatan yang sama begitu. Jadi masing-masing akhirnya berjalan. Maksudnya atas inisiatif pertama dari Mbak Ardianti, lalu Direspon Kagama Care. Direspon Kagama Care, lalu dilanjutkan teman-teman di masing-masing wilayah atau bagaimana? Siapa yang kerso? Siapa yang mau ya? Siapa yang mau membuat? Benar-benar itu murni waktu itu karena gara-gara pandemi ya? Betul. Iya. Betul ya, karena tidak supaya yang pertama kebutuhan tetap kita bisa ada kepedulian, yang kedua tidak ada interaksi secara langsung karena memang konsep cantelan itu supaya tidak harus langsung ketemu ya, karena risiko-risiko waktu itu masih berat ya. Nah, pertama kali di mana waktu itu? Di depan rumah saya waktu itu membuat cantelannya. Pertama kalinya? Iya. Oke. Waktu itu saya mencantelkan, terus saya upload di story WA. Hari kedua sudah ada Mbak saya nderek gitu, ada nitip gitu ya? Nitip kangkung dan sebagainya. Hari ketiga sudah mulai orang luar ikut, Mbak aku transfer ya, ikut nyantelin gitu. Jadi bentuknya yang dicantelkan rekening ya? Curious. Untungnya berbagi dengan cantelan itu karena tiap hari kemudian kita bisa mencantelkan bahan-bahan yang fresh ya. Fresh, sayuran,
ikan, daging, termasuk Mbak, juga Mbak Ika dicandelkan kok. Ikan. Oh, ikan ya. Ikan. Ikan sama. Ika Haryuna. dan perkembangannya cantelan itu yang dicandelkan tidak hanya sekedar bahan mentah, tapi juga soto, bakso, barang itu, Oh, mie dicandelkan ayam, bentuk matang gitu ya? Iya, betul. Oh, jangan-jangan nanti karena supaya istilahnya ngawekani, bahasa Indonesianya ngawekani apa ya? Mengawekankan supaya tetap hangat dicantelkan terus dikai kompore sak pancine. Jadi dapur umum. Tapi bener ya, sampai makanan jadi itu dicantelkan. Oh. Terus ada gas juga loh. Hah? Gas. Gas bentuk-bentuk gas itu dicantelkan. Oh. Iya. Paling yang menurut jenengan-jenengan semua, Mbak Danur, Mbak Ardianti, Mbak Ika, yang paling unik pernah terjadi itu apa yang dicantelkan? Sing menurut jenengan ini nggak pernah punya bayangan, masuk akal tiba-tiba ternyata ada ide dicantelkan di situ. Apa Mbak? Daster. Daster. Anyar apa second? Second. Serius? Dan ternyata itu mereka tuh menunggu daster itu dicandelkan. Itu bikin sedih banget saya. Kan saya nyandelkannya Nggak, sedihnya di itu karena nggak bisa Ledok pakai lagi. karena mereka barang itu kan untuk ibu-ibu tiap hari dipakai ya. Iya. Bekas aja mereka nunggu. Oh, iya. Jadi artinya kadang-kadang kita tidak pernah terpikirkan yang dibutuhkan orang lain ya. Iya, betul. Mungkin yang kita anggap mosok kok ngono Iya. gitu kan. Oh gitu sampai Ternyata daster ya. mereka Itu tuh- dasternya jenengan? Bukan. Iya Kayaknya enggak, kayaknya nanti mah jadi momen di sawah nih. Jadi itu ada kalau di Ledok itu kan nggak hanya bahan makanan yang dicandelkan, ada teman-teman yang kalau ini baju layak pakai boleh nggak? Saya tanya mereka mau nggak, ternyata mau diterima. Terus Si orang yang mau di ngambil. Ledok Nggowo, nggih, Oh, oke. mau nggak yang nyandel ada baju layak pakai di candel boleh Bu, nggak apa-apa. Terus beberapa itu malah nggak lewat saya, jadi langsung ke sana nyandel nitip. Nah ternyata suatu hari ada yang daster itu tadi. Nah ceritanya sampai ke saya, ternyata ibu-ibu itu memang menunggu ada orang yang nyandel. Selama ini yang dicandelkan adalah kaos, kemeja. Iya. Nah yang ditunggu itu ternyata daster, ibu-ibu itu nunggu daster. Tapi dia nggak salah tuh Pak Jani mau nunut mepe, nunut jemur, lu kok dikukuti wong. Ya, masak golap. Oh, itu tuh. Jadi selain makanan, selain bahan pokok fresh, akhirnya sampai ke makanan, bahkan sampai ke baju layak pakai. Alat tulis. Alat tulis, Iya, oke. Kalau alat tulis. alat tulis masih maksud saya masih mungkin lah. Tapi ketika jujur juga saya nggak kepikiran ketika daster itu tadi, karena kalau daster saya pasti nggak pakai soalnya. Dan itu daster itu kan untuk ibu-ibu tuh ya udah pakan sehari-hari ya, bahkan untuk pakan wis ngantek sowek pasti masih disayang-sayang. Itu ada yang masih nyandalke masih lumayan bagus, itu aja mbok besok ono meneh ya yang nyandalke daster. Nah, terus apakah polanya itu masyarakat bisa nyandal ke sendiri atau harus via teman-teman kagama cantelan masing-masing? Boleh nyandalkan sendiri. Boleh sendiri juga. Boleh. Iya. Terus itu gimana? Maksudnya manajemennya apakah nggak akhirnya tumpang tindih itu? Atau harus daftar juga? Pokoknya digawe losdol gitu. Losdol ya pokoknya. Wes nikmati aja lah. Nikmati aja, nikmati. Ini bagian dari interaksi tinggalan leluhur dulu kan kita nggak pernah berhitung-hitung juga ya. Ketika ada transaksi itu tidak berarti 1000 dapat ini kan, bukan gitu kan. Pola cantelan akhirnya ya sudah. Tapi ada enggak yang ketika nyantelkan, ketika dia mengambil cantelan, dia juga nyantel ada enggak terjadi seperti Banyak. itu? Banyak. 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 Banyak yang seperti itu. Jadi pola barter seperti zaman dulu akhirnya malah terjadi ya. Gitu. Nah, dulu kepikiran enggak sih dengan pola itu, apa itu ide dadaan aja? Mengalir saja sih ide Mengalir ya? dadaan. Ya. Kadang mengidul, kadang mengulon. Ya. Mengalir terus ya kok bablas. Iya. Dan sebenarnya apa ya? Berbagi itu semudah itu gitu ya. Ya. Dan yang terharu justru ketika Bu, saya cuma punya telur 2, bisa nggak gitu dicandelkan? Oh ya bisa gitu. Atau tempe cuma 1 lonjor kayak gitu tuh. Kalau mungkin mau ngasih langsung ke orang kan ming tempe siji ming telur, tapi ketika lewat candelan ternyata bisa seperti itu. Ya, itu menjadi media yang menarik ketika mudah-mudahan sih kedepannya justru ada
nggak ada masalah, maksudnya nggak ada masalah itu ketika ngulung ke endok siji pun nggak masalah. Iya. Tetapi mungkin karena kondisi sekarang, kondisi maksudnya kita merasa kadang-kadang Rapatut memberi ya. konteks rapatut iya. itu padahal kan kayak daster tadi konteksnya juga kan belum tentu loh orang nggak butuh, ternyata butuh. Belum tentu loh telur, karena ada pengalaman menarik teman saya itu kita rame-rame, bu aku ingin ngemi bareng, tuku mie, tuku endok. Nah ketika dimasak kita tuh kayak jedungan, ndoknya dia orang nemu-nemu. Ternyata ada sebagian masyarakat yang dalam tanda petik nakal, ternyata apa? Telurnya itu dibuang pura-pura di tempat sampah. Jadi telur dibuktinya kan nggak ada. Nah, diaduk-aduk ya ndoknya ketemu. Besoknya ada yang ngonangi, dibuang dalam bentuk utuh. Ini terlepas dari sifat yang nggak baik ya, tetapi bahwa mereka saja sampai mensiasati untuk bisa makan telur dengan kebutuhan keluarga dia. Artinya tadi itu misalnya mau telur 2 kayak mau tempe sak lonjor, ya itu ternyata berefek juga. Kalau dulu aja zaman saya kecil itu kalau makan ya telur bisa dibagi 4 kan gitu kan. Ya artinya kan ya karena kondisi. Nah kalau di Wonosobo sendiri Mbak Danur juga melakukan di sana? Ya melakukan di sana, awal mula kan di kampung saya, kayak gitu. Terus ya saya sering mempost aktivitas saya ini kan di sosial media ya, di Facebook seperti itu. Dilalahnya itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya. Ada teman saya yang jurnalis itu tahu tuh aktivitas saya. Nah kemudian itu malah dimuat di koran lokal seperti itu. Nah justru malah jadi aktivitas Kagama Cantelan ini malah diduplikat di desa-desa lainnya seperti itu. Pertanyaan saya, kadang-kadang kan ada orang yang membuat gerakan itu pengennya eksklusif. Nah ketika itu bukan akomodir, diadopsi atau dicontoh orang lain, teman-teman merasa gimana enggak? Malah senang. Wah, alhamdulillah. Jadi kadang malah orangnya datang ke rumah, gimana Mbak konsepnya seperti apa, sharing, kendalanya apa, kayak gitu ya kan. Cuma ya ketika saya jelaskan, enggak, ini mengalir gitu aja, siapapun yang mau berbagi silakan. Karena ternyata dari situ kita bisa ngambil hikmah ya, fitrah manusia itu senang berbagi, kayak gitu. Terlepas dia orang kaya ataupun orang miskin sekaligus ya, itu ternyata suka berbagi. Makanya kadang tadi masnya bilang, ketika dia ngambil apa, dia memberikan apa. Misalkan saya waktu itu berbagi ada mie instan sama beras. Nah simbah-simbahnya ini dia kebetulan punya garam. Kalau garam itu kan kalau di desa modelnya kotaan gitu ya. Nah blok itu, satu blok itu kan isinya bisa 12. Nah itu kalau dicandal ke satu-satu berarti dia bisa berbagi untuk 12 orang. Seperti itu, jadi konsepnya ngalir aja Mas. Jadi apapun yang dipunya tanpa memandang itu berapa rupiah, tapi kita menilai dari segi ketulusan untuk berbaginya. Gitu. Atau sekecil apapun, misalnya tadi itu bicara garam, mungkin istilahnya enton ya, sak kotak itu. Bahkan itu ketika dipecah lagi, dibagi kecil-kecil aja, itu juga manfaat kan? Karena orang segenggam gitu kan sudah akhirnya artinya mungkin nilainya dianggap nggak seberapa, tapi toh itu dibutuhkan orang lain juga ya. Ada lagi apa yang spesifik dicandelkan pada awalnya selain bahan pokok? Apakah itu sayur fresh semua ya? Sayur fresh. Dari belanja atau dari tanam? Enggak, malah justru waktu itu kan karena tadi udah dijelaskan sama Bu Ardiati ya. Awalnya itu kan kita ada yang namanya Kagama Urban Farming. Ya, dari hasil teman-teman teman-teman juga ya? Iya, ada namanya Kagama Care Ketahanan Pangan, KCKP. Nah, dari situ kebetulan saya karena selaku alumni yang tinggal di Wonosobo dapat kiriman bibit ya, bibit dan polybag. Kemudian waktu itu kan karena masa lockdown, ibu-ibu di kompleks itu di kampung nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga itu bisa memberikan kesibukan baru bagi mereka. Nah, ketika membentuk kelompok wanita tani ya, kelompok-kelompok bertanam, hasilnya itu ya justru yang dicandelkan itu. Jadi waktu itu kan nanam kangkung, ada sayur jasim, cabai itu. Jadi awalnya itu malah justru nggak beli, karena justru hasil dari
menanam sendiri kayak gitu. Apakah sekarang cantelan itu masih ada yang berjalan? Masih. Dan banyak Barusan yang banyak sudah ulang bertransformasi tahun juga. ketiga. Di ulang tahun nih loh, Mas. Di ulang tahun ya? Iya, mereka tuh bikin ulang tahun ketika ulang tahun bancaan gitu. Cantelannya itu? Iya. Berarti sudah punya tanggal lahirnya sampai betul ya? Masing-masing punya tanggal lahir. Oh masing-masing, Iya, bukan? Oh, masing-masing saya punya pikir- tanggal lahir. Saya pikir akhirnya kita sepakati bersama, misalnya yang memulai siapa, tanggal itu dicetuskan sebagai hari lahir cantelan. Di masing-masing ya. Saya juga Besok terharunya seperti bikin itu. Harcanas, hari cantelan nasional. Iya. Oh masih berjalan. Sekarang yang banyak dicantelkan apa? Masih ada sayuran, Masih ada sayuran. bahan pokok. Itu pasti Dan ada. memang perkembangannya nggak hanya kemudian di Cantelan, Mas, digeletakkan juga. Ya, cantelan simbolnya, tapi jauh Ada sesuai yang bangane dibor, kesel karena ya. dia nyandelkannya kemarin bikin sumur bor. Maksudnya nyandal ke sumur. Ngebor dia. Enggak, maksudnya kan gini Mas, saya kan ibaratnya di desa saya ya satu-satunya alumni UGM kan yang di sana. Dalam pergerakannya kan saya nggak mungkin yang namanya bergerak sendiri. Nah itu tadi yang namanya kebaikan itu bisa menular, itu kan akhirnya menjadi pemantik pemuda-pemuda di kampung untuk ikut juga terlibat seperti itu. Jadi di kami itu ada yang namanya jadinya kayak semacam komunitas relawan Suran Gede gitu, karena desa saya kan Suran Gede. Suran Gede. Apa Iya, itu? itu Suran Gede adalah nama desa saya. Oh, kayak gitu. Sehingga itu adalah sekumpulan anak-anak muda yang punya kepedulian terhadap desanya, seperti itu. Nah, tadi karena kalau di Cantelan mungkin kan dari segi kapasitas mungkin gitu ya, dari segi volume kayak gitu. Nah, justru karena semakin banyak donasi yang masuk, kita bisa memberikan paket yang ini jumlahnya itu bisa lebih gede, yang kita tidak mungkin dicandelkan gitu. Sehingga misal paket sembako tapi berasnya beras, misal berasnya udah 5 kilo, minyaknya 2 liter, ya, mie instannya ada 10 piece, ada saus, ada susu juga, terus ada sarden kaleng ya, itu. Jadi itu kalau dinominalkan mungkin bisa satu paket itu jumlahnya bisa mencapai sekitar lebih dari 300 ribuan, kayak gitu. Pernah terdata peaknya itu tahun berapa? Maksudnya peaknya, boomingnya cantelan itu? 2000-an, mungkin 2000 akhir nggih. Kan mulainya 2020. Kita kan mulai sekitar bulan Mei 2020. 2020 ya. Nggih. Terus itu berkembang ada kalau yang yang berkoordinasi itu ada sekitar 120 titik di 120 titik di 23 provinsi. Paling jauh di mana? Papua ada. Di sana juga teman-teman Kagamas juga? Iya. Oh, keren. Nggih. Tapi yang para PIC-nya Cantelan itu nggak harus Kagama, siapapun bisa. Siapapun boleh ya. Siapapun Artinya kan bahwa ini tidak menjadi eksklusif lalu itu menjadi kayak hak milik Kagama komunitas, tapi bahwa siapapun kan ini menularkan kebaikan ya. Oke, total dari 120 itu apakah pernah ada data lagi yang istilahnya apa ya? Kan itu 120 itu jumlah cantelannya atau wilayah? jumlah titiknya. Titik cantelan. Iya. Tapi satu titik cantelan bisa lebih dari satu? Enggak? Bisa lebih. Misalnya ada di Mburian ya, di Mburian itu satu dusun, itu mengembangkan satu titik, kemudian tiap RT bikin. Bikin sendiri? Ya, tiap RT bikin. Dan itu kesana tuh uniknya, cantelannya makanannya mateng. Pagi ada yang nyantelin soto, nanti siang bakmi, malam-malam sayur gitu. Oh. Di mana, Mbak? Burian, Sumberadi, Melati. Oh, iya. Jadi tiap RT nyantelan seperti itu. Iya. Kalau yang sekarang yang masih bertahan? Di Semarang, di Jogja ada, di Magelang masih. Iya, masih. Ada apa dari komunitas itu? Maksudnya apakah komunikasinya masih berlanjut terus? Masih ada grup yang di situ ceritanya haru biru. Wah, ya karena kadang-kadang ceritanya itu ada di misalnya yang terjadi di Mangir ya. Ada simbah-simbah itu kalau datang ke situ ngambil mesti sudah habis gitu. Nah terus sama teman-teman PIC kan ya wis dingengehke siji gitu. Terus diantarlah ke rumah simbah itu.
pikirnya selesai cerita ngambil, tapi ternyata tidak sampai di situ. Simbahnya isinya opo toh gitu. Niki mbah, oh ya wis gitu. Ternyata simbah itu bukan mau ngambil, tapi mau nyantelkan. Oh. Jadi pengen tahu aja. Pengen tahu apa biar ya mungkin ikut berpartisipasi. sama mungkin beliau itu berpikiran kepantesannya ya. Oh, mencontoh yang lain itu. Iya, jadi PIC-nya tuh menganggap simbah itu butuh tak terke gitu, sudah lunas gitu. Ternyata enggak. Salah persepsi. Iya, salah ternyata. persepsi. Iya. Oh, oke. Ada juga yang hari ini panen pisang, sebagian dijual, sebagian disandelkan gitu. Karena pasti sebenarnya dia ya itu kelebihan istilahnya leluhur kita itu kadang-kadang jualan laku berapa sing tinggo oleh-oleh kadang-kadang luweh tapi ternyata ya cukup wae terus kan gitu. Itu logika yang tidak bisa kita pikirkan tetapi natural berjalan begitu saja. Jangan-jangan mbahnya tadi itu bukan apa namanya ketika diantar enggak, aku pengen jupuk ning cantelan. Itu terkira cantelan nih. Kan dijupuk cantelan ya. Dijupuk cantelan. Bukan di sini. Ternyata deh, enggak aku harus cantelan dhewe aku ra iso gawe. Dan ini loh Mas, kalau yang di Jogja Jawa Tengah itu kan kita cuma modali 500.000 ya tiap titik. Tapi bisa bertahan lebih dari 2 tahun loh dengan uang. Modali 500.000. Kagama Care itu Awal tok. iya. Oh, oke. Lah itu modalnya dari mana? Kagama Care. Dari Kagama Care. Ada donasi dari teman-teman Oke. gitu. Teman-teman bikin acara apa, yuk berdonasi masukkan situ. Pancingannya untuk 500.000 bisa 2 tahun gitu. 2 tahun sampai berjalan ya. Artinya kalau kita bukan mengecilkan jumlah, tetapi 500.000 loh, nyatanya iso Sampai berbuat sekarang masih bisa. sampai sekian lama. Gitu. Kalau awalnya misalnya 500.000 gawe ke paketan 1 sewunan gitu kan cuma dapat 5 paket udah selesai gitu. Tapi ketika disanelkan kan ternyata bisa 2 tahun lebih. Dan sekarang teman-teman itu malah sudah banyak yang nggak diwujudkan nyandel lagi. Ada yang karena perekonomian udah baik, ada jadi pasar tiban. Jadi seperti yang di Mangun Sujiran itu udah jadi pasar tiban. Bahan-bahan pokok itu dijual dengan harga murah banget. Jadi 5.000 itu mereka bisa beli untuk makan, bahan makanan seperti beras, sayur, lauk, terus kemudian ada sabun dan sebagainya. Dan uang itu diputar lagi Iya. gitu ya. Dan itu juga banyak teman-teman yang berkontribusi di situ. Misalnya aku nitip ini, jadi bisa dijual dengan harga murah tapi pantas. Tapi pantas dan dia bisa meneruskan program. Iya, betul. Ya. Kalau yang di sini malah di Ledok Gowo itu Kalau di Ledok Nggowo, saya kan kebetulan titiknya di Ledok Nggowo. Mereka punya tabungan. Maksudnya? Jadi ada Dari hasil itu? Enggak. Waktu itu uang segitu mereka bingung mau diapakan karena sangat rapat loh, kakaknya tuh banyak banget. Takutnya nanti ada yang tidak kebagian. Dan waktu itu memang benar-benar orang butuh banget untuk hidup, untuk bertahan hidup. Mereka punya ide bikin tabungan di tiap kelompok pengajian. Jadi ada kelompok pengajian, mereka bikin 8 celengan, kebetulan ada 8 kelompok pengajian. Nanti setiap Kamis mereka buka. Untuk belanja cantelan itu? Belanja, jadi cantelannya hanya setiap hari Jumat. Iya. Jadi uang itu mereka tuh aman, keuangan aman. Sampai sekarang 500.000 itu sampai 3 tahun ini. Kemarin 3 tahun. Bahkan setiap tahun mereka tuh bancaan. Oh yang pertama itu malah setengah tahun. 6 bulan. Mereka saking senengnya 6 bulan bisa nyandel ke bancaan. Terus setahun, 2 tahun, yang kemarin itu 3 tahun. 3 tahun bancaan. Mereka bancaan. Iya. Ya artinya itu sebuah peristiwa ketika dan terpetik ya hanya 500.000 tetapi itu kan menjadi peristiwa yang besar. Mereka bahkan bisa merayakan dengan uang segitu. Sebenarnya kalau kita hitung lagi dia merayakannya kan lebih lagi. Betul, tetapi kan itu bentuk syukur mereka ya. Nah, pengennya sampai kapan sih cantelan ini berjalan? Selama masih bisa nyandelkan. Ya kan tetap masih bisa lah. Iya. Masih terus dari 120 titik sekarang tinggal berapa? Berapa persen lah? Berapa persen ya? Mungkin 10% masih ada? yang rutin 10, tapi yang spot-spot banyak atau dalam bentuk yang lain gitu. Tapi namanya semangat untuk berbaginya itu yang masih gitu. Ya. Mungkin tidak bentuk ansih nyantelke atau rutinnya gitu. Tapi tetap
Oke, Mbak Ardianti, Mbak Danur, Mbak Ika, mudah-mudahan ini menginspirasi yang lain. Artinya menginspirasi itu gini, tidak harus plek seperti yang teman-teman melakukan, tetapi ini spirit yang paling utama. Jadi spirit yang paling utama adalah bagaimana sekecil apapun nilai yang kita berikan pasti akan memberikan banyak manfaat. Ibaratnya, mbok serupiah, rong rupiah, apalagi ketika kita ngomong, sak miliar, nek ora ono serupiah ya ora sak miliar. Artinya kita melengkapi apapun bentuknya, apapun jenisnya, apapun jumlahnya kan begitu ya. Mudah-mudahan semangat ini bisa menginspirasi yang lain. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi teman-teman Kagama Candelan? Kalau teman-teman itu punya moto gini, ora lokak malah kebak. Jadi berbagi itu orang marahi. Terus yang kedua, tidak harus menunggu kaya untuk berbagi. Itu. Centelkan be happy. Centelkan be happy. Nggak usah mikir yang ngambil itu orang punya atau betul. Pokoknya sandelkan. Dan fenomena itu saya membaca beberapa waktu yang belum lama, itu anak muda bahkan ketika dia menyediakan makan siang dan ketika bukan diprotes tetapi diberi masukan, nanti kalau yang kan untuk anak kos waktu itu, kalau nggak salah ini masih berjalan, kalau yang terima itu aja, saya nggak berpikir ke situ, saya berpikirnya sudah saya memberikan, saya nggak perlu istilahnya berhitung. Ketika orang memberikan tapi sudah berhitung, berarti sudah dia tidak ada ketulusan lagi kan intinya itu. Nah itu yang artinya mungkin spirit ini yang patut akan ditularkan, termasuk anak muda yang tadi yang dia menyediakan, bahkan dia mengantar. Akhirnya sekarang berkembang juga seperti yang Candelan lakukan, berkembang orang lain juga akhirnya berdonasi, bahkan ketika meminta izin untuk menduplikasi itu silahkan, karena toh, dan dia anonim malahan, dia nggak mau pakai nama dia, nggak mau pakai ini, artinya ini yang perlu kita jaga sampai anak cucu kita mudah-mudahan bisa melakukan itu. Terima kasih Mbak Danur, Mbak Ardianti, Mbak Ika sudah menginspirasi. Baik, teman-teman Kagamers, ini yang sudah dilakukan oleh Kagama Candelan dengan spiritnya untuk berbagi, karena memang betul sekecil apapun yang kita bagikan pasti akan memberikan banyak manfaat. Dalam kondisi apapun kita memberikan itu pasti kita juga akan mendapatkan. Ibarat kata ketika kita berbicara itu sebenarnya juga kita mendengar. Nilai kecil itu adalah untuk ukuran secara matematis, tetapi ketika kita bicara hati, kecil itu tidak berarti tidak ada nilainya atau tidak berarti sama sekali, tetapi justru dari yang kecil-kecil ketika kita kumpulkan akan menjadi besar dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Posakata berikutnya, podcastnya Kagama Komunitas bersama saya Anang Batas. Selamat menikmati suasana yang asoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.